Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karis Julianto, nomor NIM 2320111003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang shortest remaining first. Proses penjadwalan. Apa itu proses penjadwalan? Proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Sedangkan proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya atau unit pemilikan proses mana yang akan dijalankan, kapan, dan berapa lama proses tersebut akan berjalan. Tujuan penjadwalan. Satu, meningkatkan efisiensi CPU. Memastikan CPU tetap aktif dengan mengeksekusi proses sebanyak mungkin tanpa batas waktu. Dua, meminimalkan waktu tunggu. Mengurangi waktu yang dihabiskan dalam antrian sebelum mendapatkan giliran untuk dieksekusi. Tiga, meminimalkan waktu selesai. Total waktu dari satu proses dimasukkan ke dalam sistem hingga proses selesai. Empat, meningkatkan throughput, memaksimalkan jumlah proses dapat dilakukan dalam waktu tertentu. Nomor 5, respon cepat, yaitu jumlah proses yang tepat dilakukan secara cepat. Sasaran utama penjadwalan. Satu, adil atau fairness. Proses-proses yang dilakukan secara bersama yang yaitu mendapat jatah waktu proses yang lama dan tidak ada proses yang tak dapat layanan proses hingga mengalami starvation. Kedua, efisiensi. Efisiensi atau utilitasi pemrosesan dihitung dengan perbandingan atau resiko sibuk proses. Ketika waktu tunggu terdiri dari dua sistem, yaitu interaktif dan sistem real time. Keempat, turnaround time, waktu yang dihabiskan dari satu program atau job mulai waktu ke sistem sampai proses diselesaikannya sistem. Kelima, throughput, jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Strategi penjadwalan ada dua, yaitu non-preventif dan preventif. Non-preventif, suatu proses yang telah dialokasikan ke CPU akan terus berjalan hingga proses tersebut selesai atau memasuki waiting state, menunggu sumber daya lain. Dengan kata lain, proses sedang dieksekusi tidak dapat dihentikan secara paksa oleh sistem operasi atau memberikan CPU kepada proses lain. Contohnya yaitu ada 4. FIFO, first in first out. Kedua, SJF atau shortest job first secondary. Ketiga, HRN atau high risk ration next. Preventif, suatu proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dapat dihentikan sementara sebelum proses tersebut selesai untuk memperbaiki CPU kepada proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi atau membutuhkan sumber daya segera. Contoh ada 4. 1. RR atau round robin. 2. SRF. 3. PS priority scheduling. 4. GS Guardian scheduling. Shortest remaining first.
SRF adalah salah satu dari beberapa algoritma penjadwalan CPU yang digunakan untuk mengelola proses dalam sistem komputer. Algoritma ini dirancang untuk memprioritaskan proses yang lebih pendek yang dapat dihasilkan throughput yang lebih tinggi dan waktu penyelesaian yang lebih singkat. Dalam presentasi ini, saya akan membahas cara kerja algoritma SRF, kelebihan dan kekurangan, serta cara penerapan dalam praktik. Saya juga akan membandingkan SRF dengan algoritma penjadwalan lain dan memberikan contoh perbedaan SRF, dan AJF. Pada AJF, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Pada SRF, proses yang berjalan dapat diambil alih oleh proses baru dengan sisa waktu jalan yang diestimasi rendah. Cara kerja SRF atau shortest remaining first. Suatu proses masuk ke dalam sistem lalu akan dibandingkan waktu sisa eksekusi proses baru dengan proses yang sedang berjalan. Kedua, jika ada sisa waktu proses lebih pendek, maka eksekusi proses lain yang sedang berjalan akan dihentikan sementara dan proses yang baru akan dimulai. Jika proses sudah selesai, sistem akan kembali mengevakuasi semua proses. Jika ada proses kembali, maka akan kembali ke cara kerja awal. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari SRF adalah responsif yang tinggi. Dengan responsif yang tinggi, proses tidak akan menunggu terlalu lama, lebih efisien dan mengelola proses yang ada di dalam sistem. Kekurangan dari SRF, proses yang memiliki waktu eksekusi lebih panjang akan berpotensi tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk dijalankan jika terus-menerus ada proses pendek yang tiba. Tujuan dari SRF ada 3, yaitu mengurangi waktu tunggu. Rata-rata mengurangi waktu yang harus ditunggu oleh segi proses sebelum menjalankan. Kedua, meningkatkan throughput, yaitu jumlah proses yang dapat diselesaikan dalam satu perintah waktu tertentu. Ketiga, menjalankan responsivitas sistem proses pendek yang akan diselesaikan sehingga tidak menunggu lama untuk mendapatkan hasil. Karakteristik SRF. Ciri-ciri SRF adalah algoritma yang sangat efisien untuk memprioritaskan proses pendek dan meminimalkan waktu tunggu rata-rata, tetapi memiliki kelemahan seperti tingginya overhead dan potensi starvation. Ciri khas adalah fokus pada waktu eksekusi tersisa dengan pengambilan keputusan yang dinamis berdasarkan proses yang masuk ke sistem. Contoh soal dari SRF, shortest remaining first. Nah, di sini hitunglah waktu tunggu tiap-tiap proses dan rata-rata AWT dari tabel di bawah ini.
proses ID P1, P2, P3, P4, dan P5. Waktu tibanya 03, 7, 9, 10. Lama eksekusinya ada 10, 6, 12, 8, dan 6. Nah, kemudian di sini kita harus tahu gadgetnya dulu. Nah, kita tentukan gadgetnya dari waktu tiba A, 0, 3, 7, 9, dan 10. Kemudian jawaban. Nah, sini awal pada saat ini diisi 0, maka yang dieksekusi kedatangan waktu kedatangan 0. Berarti angka 10 P1 isinya adalah 3, maka 10 dikurangi 3 ketemunya adalah 7. Diisi di sebelahnya. Jadi yang lainnya tetap isi 7, 6, 12, 8, dan 6. Kemudian yang kita pilih yang paling terkecil, yaitu adalah 6. 6 adalah di P2, kita tulis P2. Kemudian selisih 3 menuju 7 adalah 4. Jadi 6 dikurangi 4 adalah 2. Nah, ini. Kemudian selanjutnya kita tulis tetap 7, 2, 12, 6, 8, dan 6. Kemudian kita cari yang terkecil lagi. Nah, terkecil adalah 2. Kemudian 7 menuju 9 yaitu 2. 2 jadi 2 dikurangi 2 adalah 0. Nah, kita tulis di sebelahnya 0. Nah, kemudian angka yang paling terkecil harusnya adalah 6. Tetapi ini di posisi angka 9, sementara hadirnya menit ke 10, maka yang diisi adalah P1. 9 menuju 10 adalah 1, jadi 7 dikurangi 1 sisa 6. Nah, kemudian ini di antara 6 dan 6 karena menggunakan sistem FIFO, maka yang dikerjakan bukan yang bawah, melainkan 6 yang atas. Maka setelah angka yang merah-merah di atas diisi, berikutnya ditambahkan sampai habis. Maka 10 ditambah 6 hasilnya 16. Kemudian sekarang yang paling terkecil adalah 6 di P5, kita tulis P5. Maka 16 ditambah 6 hasilnya 22. Nah, kemudian yang paling terkecil lagi adalah 8. Nah, 8 ditambah 22 adalah 30. Kemudian yang terakhir maka sisanya 12 di P3. Jadi 30 ditambah 12 hasilnya 42. Nah, kemudian ini kita cari untuk jawaban waktu tunggunya. Nah, kita cari untuk mulai eksekusi untuk yang B. Yang awal P1-nya adalah 0, P2-nya adalah 3, awal eksekusinya. Kemudian P3 adalah 30 awal eksekusinya. P4 adalah 22 awal eksekusinya. Dan P5 adalah 16 awal eksekusinya. Kemudian
Kita cari selesai eksekusinya. Selesai eksekusi P1 yaitu 16. Kemudian P2 adalah 9, P3 adalah 12, 42, dan P4 adalah 30, dan P5 adalah 22. Nah, kemudian kita cari untuk waktu tunggunya. B dikurangi A, yaitu 0 dikurangi 0. Tapi ingat, P1 masih menunggu P2 beberapa lama dieksekusi P2, dieksekusi P2, maka 9 dikurangi 3 hasilnya 6, dan seterusnya. 3 dikurangi 3 sama dengan 0, 30 dikurangi 7 adalah 23, 22 dikurangi 9 adalah 13, 16 dikurangi 10 adalah 6. Total waktu tunggunya, jadi di total 6 ditambah 0 ditambah 23 ditambah 13 ditambah 6, totalnya adalah 48. 48 dibagi rata-rata 5, yaitu 9,6. Nah, kemudian ini jawaban soal TAT. Nah, kita cari TAT-nya. C dikurangi A. Nah, selesai eksekusi. Nah, 16 dikurangi 0 sama dengan 16. 9 dikurangi 3 adalah 6. 42 dikurangi 7 adalah 35. 30 dikurangi 9 adalah 21. 22 dikurangi 10 adalah 12. Nah, jadi total dari 16 ditambah 6 ditambah 35 ditambah 21 ditambah 12 adalah 90, dibagi rata-ratanya menjadi 18. Jadi jawaban soal waktu tunggu dan waktu TAT. Untuk waktu tunggunya B dikurangi A. 0 dikurangi 0 adalah 0 ditambah 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 30 dikurangi 7 adalah 23. 22 dikurangi 9 adalah 13. 16 dikurangi 10 adalah 6. Kemudian untuk TAT-nya adalah C dikurangi A. C dikurangi A. 16 dikurangi 0 sama dengan 16. 9 dikurangi 3 adalah 6. 42 dikurangi 7 adalah 35. 30 dikurangi 9 adalah 21. 16 dikurangi 10 adalah 12. Jadi total waktu tunggu adalah 48, dibagi rata-rata adalah 9,6. Sedangkan untuk total TAT adalah 90, rata-ratanya adalah 18. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.